Sebelum kita mempelajari lebih jauh tentang memori utama atau yang dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah main memory, yang masyarakat kita lebih banyak menyebutnya dengan RAM, alangkah baiknya kita pelajari dulu bagian-bagian fisik daripada RAM itu sendiri. Langsung aja kita bahas di sini. Yang pertama, ada PCB, yang merupakan kependekan dari printed circuit board atau papan sirkuit yang tercetak. Nah, yang mana PCB ini? Papan yang hijau ini, yang bagian hijau ini. Ini dikenal dengan nama PCB. Fungsinya apa? Tempat untuk tersolderkannya atau terpasangkannya berbagai perangkat elektronika. Misalnya di sini ada chip-chip ini. Tempat menempelnya chip-chip tersebut. Juga di sini ada pin-pin. Jadi tempat tersolderkannya atau terpasangnya pin-pin tersebut. Itu fungsi daripada PCB. Yang kedua, yang dikenal dengan nama sirkuit atau jalur-jalur kabel. Kalau kita lihat di sini dengan sama, dengan jarak dekat, maka di sini akan tercetak itu kabel-kabel yang menghubungkan komponen elektronika yang satu dengan yang lainnya. Jadi itu berupa garis-garis semacam itu. Sebenarnya itu adalah kabel-kabel tembaga. Tapi kabel ini biasanya tidak terlihat seperti tembaga karena tertutup oleh pewarna semacam itu. Jadi sirkuit itu adalah jalur-jalur kabel yang menghubungkan komponen elektronika satu dengan lainnya. Nah, bagian yang ketiga adalah chip memory atau IC memory, di mana IC ini kependekan dari integrated circuit. Jadi kalau orang Indonesia integrated circuit begitu ya. Jadi kalau dalam bahasa Inggris integrated circuit. Nah, itu adalah chip-chip atau IC yang terlihat ini, yang berwarna hitam ini. Fungsinya untuk menyimpan data-data komputer yang bersifat sementara, yaitu ketika komputer masih nyala. Bagian yang berikutnya adalah chip SPD. SPD ini kependekan dari Serial Process Detect. Itu yang mana? Nah, chipnya itu bentuknya kecil ya. Saya dekatkan di sini semacam ini. Tunggu sebentar ya, sabar. Nah, ini yang dekat jari saya itu, yang tampak chip kecil sekali itu, dekat jari saya. Nah, itu adalah chip SPD. Nah, fungsinya apa? Chip SPD tersebut, pada chip itulah tersimpan tentang informasi atau data-data konfigurasi dari RAM itu sendiri. Di dalamnya contohnya data yang tersimpan, kapasitasnya berapa, jenisnya, jenis apa, kemudian kecepatannya berapa, kemudian data tentang voltase, tegangan yang dibutuhkan oleh memori, dan lain-lain. Jadi data-data tentang konfigurasi atau spesifikasi daripada memori itu tersimpan di chip SPD tersebut. Bagian yang lainnya lagi adalah contact point. Ini yang dimaksud adalah titik kontak, yaitu pin-pinnya. Jadi yang deretan di bawah ini, pin-pinnya itu. Ini dikenal dengan nama contact point, atau orang kita lebih banyak nyebut dengan pin. Fungsinya adalah sebagai penghubung atau titik kontak antara memori utama atau RAM ini dengan motherboardnya. Jadi dialah yang menghubungkan motherboard dengan RAM ini sendiri untuk saluran data atau saluran elektrik ya, ini pin-pinnya ini. Kemudian di sini ada nodes. Nodes ini yang artinya di sini lekuan, tage atau koakan. Itu yang mana saya tunjukkan dulu di sini, saya dekatkan kembali koakan itu. Nah, ini koakan yang dekat dengan tangan saya ini. Nah, ini kelihatan. Ini koakan ya. Nah, ini koakan. Tagian, lekuan. Apa fungsi dari koakan atau lekuan itu? Patut diketahui bahwa setiap RAM ini, setiap jenisnya, misalnya ada DDR, DDR2, DDR3, DDR4, DDR5,
itu letak lekuannya ini berbeda. Jadi tidak sama, dia agak ke kanan atau ke kiri. Nanti di slot, di motherboardnya itu juga ada tonjolan yang nanti tempat untuk masuknya lekuan ini. Jadi itu juga berbeda-beda untuk setiap jenis modul memori. Tujuannya di sini agar nanti peletakannya bisa pas di situ. Jadi tidak sampai salah. Kalau itu misalnya untuk DDR5, ya nanti harus untuk modul memori atau RAM yang DDR5. Kalau nanti dipasangnya DDR4, tidak akan bisa karena bentuk lekuannya nanti akan berbeda. Nah, itu fungsi daripada notch, lekuan, tage, atau kowakan ini. Kemudian, bagian yang lain adalah heat spreader, artinya penyebar panas. Contohnya yang semacam ini. Nah, modul memori ini ada logam yang menutupi chip-chipnya tadi, yaitu chip-chip ini. Logam ini dikenal dengan nama heat spreader, yang fungsinya untuk membantu menyebarkan panas ke udara. Jadi udara yang dikeluarkan oleh chip-chip ini nanti akan disalurkan ke logam ini. Kemudian dari logam ini akan dibuang ke udara. Jadi dia membantu untuk penyebaran panas sesuai dengan namanya heat spreader, penyebar panas. Namun tidak semua modul memori atau RAM itu dilengkapi heat spreader. Biasanya hanya modul-modul memori-memori tertentu. Nah, ada lagi di sini adalah chip PMIC, ya. Ini singkatan dari Power Management IC. IC-nya sendiri singkatan dari Integrated Circuit. Chip untuk PMIC itu biasanya ada pada DDR5. Sayangnya saya tidak memiliki yang DDR5. Jadi biasanya chipnya ya, tapi tidak selalu, tapi biasanya terletak di tengah-tengah dan chipnya itu lebih besar daripada chip yang SPD tadi. Nah, ini apa fungsi daripada chip PMIC ini? Fungsinya adalah untuk membantu menyalurkan atau mendistribusikan daya listrik secara efisien ke dalam modul memori itu sendiri. Jadi itu ada biasanya pada DDR5. Nah, itu penjelasan singkat tentang bagian-bagian daripada RAM beserta fungsinya. Apakah hanya itu saja? Enggak, masih ada yang lain. Tapi ini adalah bagian-bagian yang pokok yang perlu kita ketahui. Semoga informasi ini bermanfaat bagi Anda.